Dimana kalau gue bilang ada satu cara yang kalau lu paham cara ini, lu bakal bisa ngeracik semua senjata baik itu di mode warfare atau operation. Cara ini udah gue terapin dan works. Jadi langsung aja kita mulai, let's break it down. Cara paling gampang buat ngeracik semua senjata adalah dengan ngenalin definisi dari setiap atribut senjata. Gue gak bakal bahas dua definisi di atas karena gue yakin 100% lu udah pada tahu apa itu damage dan jarak. Sekarang kita bakal bahas 4 yang di bawah ini. Kita mulai dari yang paling gampang, akurasi. Akurasi itu seberapa rapat peluru lo nyampe ke tempat yang lo arahin. Kalau crosshair lo tepat di kepala tapi pelurunya nyebar, ya nggak ada gunanya. Chance rate buat kena kepalanya bakal jadi makin kecil. Di sini gue udah siapin 2 contoh senjata, yang satu QCQ dengan poin 2 di akurasi. Bisa lu lihat saat gue tembakin pelurunya, ini pelurunya bakal nyebar kemana-mana. Dan gue udah siapin satu senjata MP5 dengan 100 poin akurasi. Bisa lu lihat sebarannya nggak terlalu lebar, jadi tembakannya bakal sesuai ke crosshair. Oh ya, sebagai catatan, akurasi ini cuma berlaku buat non ADS. Jadi kalau lu mainnya pakai ADS, akurasi ini nggak berpengaruh. Karena bisa lu lihat QCQ dengan 2 poin akurasi aja, walaupun secara poin akurasi kecil, ini pas di ADS tembakannya sesuai sama crosshairnya. Oke, yang kedua, stabilitas. Nah, stabilitas itu seberapa tenang senjata lo saat dipakai. Nah, di game Delta Force stabilitas ini fungsinya ke ADS cuy. Jadi seberapa tenang senjata lo saat dipakai ADS atau nahan tembakan lama. Kalau stabilitasnya rendah, crosshairnya bakal goyang-goyang. Gue udah siapin 2 contoh senjata yang bisa lo lihat. Pertama, AK-12 dengan settingan kayak gini. Jadi ini udah gue setel supaya stabilitasnya dan kontrolnya bagus. Dan gue buat nembak. Lo lihat, walaupun jauh, senjata ini bisa dikendaliin kiri kanan dan visualnya masih tetap enak buat nembak. Dan satu lagi, M250. Ini gua setting, kontrolnya bagus, handlingnya bagus, tapi stabilitasnya lumayan buruk. Bisa lo lihat secara visual ini gak enak banget buat nembak, karena goyang-goyang. Dan ini bakal mempengaruhi tembakan lo nanti secara nggak langsung. Digerakin gampang tapi buat ngenainnya susah. Sekarang kita bahas apa itu kontrol. Simpelnya, kontrol itu soal kemampuan lu ngelawan recoil senjatanya. Misal lu pakai vektor, pas ditembak vektornya narik ke atas. Nah, lu bakal tarik analog lu ke bawah sebagai kompensasi. Jadi kalau poin kontrolnya gede, senjata lu bakal gampang digerakin ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Karena hentakan senjatanya bisa dilawan. Sebagai contoh nih, gue udah siapin 2 senjata lagi. Yang pertama M4A1. Di sini gue build M4A1-nya dengan kontrol yang cukup bagus. Jadi pas ditembak lu bisa lihat, nah ini nggak goyang dan bisa dikendaliin kemana aja. Sekarang lu tinggal bandingin nih sama MP7 yang gua racik. Nah, di sini racikannya sengaja gue bikin kontrolnya rendah. Bisa lu lihat pas gua tembak, ini kan dia nembaknya ke atas ya. Gua tarik nih sekencang-kencangnya ke bawah pakai analog yang di sebelah kanan. Nah, ini tembakannya masih tetap ke atas. Ini karena recoilnya nggak bisa dilawan. Jadi buat jinakin recoilnya, lu bisa pakai attachment yang nambahin kontrol buat bisa lawan si coil senjatanya. Sekarang kita masuk ke penjelasan handling. Jadi apa itu handling? Handling itu simpelnya soal seberapa lincah lo bawa senjata, seperti kecepatan ADS, reload, sampai nge-switch senjatanya. Tapi di game Delta Force lebih kerasa ke ADS-nya. Di sini gue punya 2 senjata lagi yang bisa dijadiin contoh. Yang pertama SMG 45.
Nah, di build ini gue sengaja bikin SMG 45 punya 100 koin handling. Dan lu bisa lihat seberapa cepat karakter gue ngebidik pakai senjata ini. Dan gue punya satu contoh senjata lagi yang handlingnya rendah. Ini dia AK-12 yang gue sebut tadi. Karena gue fokusin ke kontrol dan stabilitas, handlingnya jadi rendah. Selalu lihat, ini buat ngebidik lama banget nih, jadi nggak cocok buat jarak dekat. Jadi kalau lu mau main senjata dengan playstyle jarak dekat sampai jarak menengah, utamain handlingnya cuy. Jadi lu usahain handlingnya ini bagus, atau seenggaknya sampai titik putih ini, supaya pas head to head lu nggak kalah cepet saat ngebidik. Sekarang lu udah ngerti apa itu kontrol, handling, stabilitas, dan akurasi. Sekarang gue mau ajak lu buat implementasiin ilmunya. Jadi langsung aja kita ke firing range buat racik senjata. Ya tadi gue udah bahas ya pengertiannya kayak gimana. Jadi sekarang kita langsung aja implementasiin ilmunya. Di sini gue bakal pakai senjata yang sebenarnya nggak meta sih, tapi gue yakin semua orang bisa pakai ini. Ini SMG 45. Gue bakal kosongin dulu attachmentnya, gue hapus. Polosannya kayak gini. Nah, sebelum meracik senjata ada satu hal yang harus lo perhatiin. Cari tahu dulu lu maunya senjata ini dijadiin apa. Buat jarak dekat, jarak menengah, terus mau nge-spraynya goyang-goyang sedikit tapi enak buat close combat, atau mau spraynya tenang tapi cuma fokus di mid range doang, itu terserah lo. Kayak di sini senjatanya SMG 45 yang kalau lu lihat ini spesifikasi awalnya kayak gini. Jaraknya cuma 23 meter, jadi kita bisa asumsikan nih senjata bisa sampai jarak menengah ya, dari dekat ke menengah. Nah, gue mau senjata ini bisa buat nge-spray jarak menengah tapi nggak butut di jarak dekat. Jadi gue bakal racik ini difokusin ke kontrol dan stabilitas dan ngurangin handling sedikit ya. Nah, kita cari dulu. Kita dari stok nih. Stok bisa lu cek, cari yang ada stabilitasnya, karena stok biasanya lebih bagus di stability. Kayak ini nih. Nah nih, handling sama stabilitas nih. Kan gua mau bikin senjata ini buat jarak dekat sampai menengah ya, karena gua main ADS, jadi akurasi gua abaikan. Oke, stok udah dapat. Sekarang kita ke magazine. Nah, pakai 45 karena buat nge-spray ya. Jangan lupa kasih magazine asis. Terus rear gripnya nih. Pakai yang mana ya? Nah nih, kontrol dan stabilitas. Situ ke foregrip. Nah, ini foregrip kan lu bisa lihat ada stabilitas buat vertikal sama horizontal. Nah, kalau kayak gini lu lihat dulu detailnya kayak gimana. Cek nih di kontrol. Nah, lu bisa lihat ini masalah senjatanya tuh di horizontalnya. Jadi kita cari yang bisa ngurangin recoil horizontal. Mana ya? Nah nih horizontal ya, walaupun ngorbanin handling gak apa-apa karena handling kita masih gede 73. Jadi kita pasang. Nah, terus kita masuk ke barel. Nah, barel nih kita lihat dulu. Mana yang paling enak ya? Ini tambahannya kontrol, handling, stabilitas tambah 1. Kayaknya gua ambil yang ini deh. Nah nih, nambahinnya kontrol sama jangkauan kecepatan moncong. Ini buat spray jarak dekat sama jarak menengah. Terus kita masuk ke muzzle. Kayak yang kita tahu tadi, kita udah cek kalau recoil dari senjata ini tuh, nah ya, horizontal lah. Jadi kita cari yang buat ngeredam recoil horizontalnya. Plus concealment mana ya? Nah nih, stabilitas saat ditembak, nama stability ya. Ini gue bakal pakai ini. Dan tinggal cari scope. Nah, ada satu hack yang bisa lu tiru nih. Kalau lu pengen scope lu nggak goyang, lu bisa pakai scope yang zoomnya rendah. Jadi kalau semakin di zoom itu biasanya goyangan tembakannya makin kerasa. Jadi red dot sight-nya itu goyang-goyang. Tapi kalau lu pakai kekeran yang zoomnya kecil, itu bakal ngurangin rasa goyangannya secara visual. Pakai
Aku pakai Razer deh. Tambahin handling, terus kita tambahin atasnya. Nah, enak deh, baru enak. Sekarang tinggal ngurusin jarak dekatnya. Ini kan udah buat jarak menang udah enak nih. Aku pasang laser biar kalau adu ADS nggak kalah. Oke, lihat laser aja deh. Nah, udah dari sini kita kalibrasi. Tadi gue mau senjata ini buat nge-spray jarak menengah masih oke, tapi buat jarak dekat juga masih bisa dipakai. Jadi kita bakal bisa bikin bernapas, berarti ya tambahan kontrol biar dibelokin gampang. Terus ke foregrip. Foregripnya kalau gue majuin stabilitas saat berat. Nah, ini yang kita butuhin nih buat jarak dekat sama jarak jauh. Dah. Terus barel. Nah, kecepatan majalah gue taikin, stabilitas menembaknya gue taikin. Sekarang langsung aja kita tes ke firing range. Nah, stabil ya, gak terlalu goyang. Ini enak buat jarak menengah. Jarak dekat juga enak ini. Nah, ADS nya masih oke. Terus kalau misalkan kalah ADS, kalah cepat, lo bisa pakai ini aja, pakai laser. Kurang afdol rasanya kalau kita nggak cobain di gameplay. Jadi abis ini kita masuk ke gameplaynya buat implementasiin sedikit senjata ini. Oke, kita tes senjatanya dulu. Piron, aduh, gak pernah. Nah, ini gue bakal tes jarak menengahnya dulu, jadi. Oke, rip M nggak apa-apa. Sekarang tes darah dulu. Dan itu ada 3 orang kalau nggak salah. Nah nih, karena ada orang ya, gue coba spray. Rip M, riscope. Jarak menengah dapat, jarak dapat. Nah, aman ya. Tembak lagi, dia turun, bertembak. Sip, aman, nggak goyang. Ini gue coba tembak dari kelas sempit. Sip, enak ya, nggak goyang, stabil dan jinak. Buat ngetik senjata nanti kalian juga bisa sendiri kok. Yang penting rajin praktek aja, jangan langsung nyomot lot orang. Jadi gue cobain, banyak nyoba pokoknya. Dapat 1, dapat 2. Diseruduk sini pak. Tadi udah pakai scope, sekarang kita coba tes pakai laser. Lumayan lah buat nge-spray, tapi visualnya aja dia agak belok gitu ya. Tapi overall aman lah. Nah ini sedikit gue modifikasi karena tadi gue rasa scope-nya kurang jauh, gue cuma ganti scope. Build-nya masih sama, cuma scope-nya aja yang beda karena gue kayaknya butuh scope kali 2 ya. Nah ini gue coba nge-spray nih jarak jauh, jarak menengah sih itu. Dapat 1, ngumpet dulu, reload, tembak lagi, dapat 2, dapat 3. Wah enak cuy, jinak. Dapat 4, dapat 5, 6. Wah kapan lagi nge-spray saya enak ini. 7, 8. Berkabur. 9. Oke, gua kejar dulu lurnya. 10. Kira-kira itu yang bisa gue bagiin. Sebagai penutup, gue mau kasih bonus tips yang bisa ngebantu lu buat ngerakit senjata. Lu bisa pakai patokan ini yang udah gue siapin. Jadi ini adalah patokan statistik yang bisa banget lu pakai
buat ngeracik senjata. Kayak contoh nih, misalkan ini ada kontrol dan akurasi, berarti yang digedein kontrolnya, baru akurasi. Sekian buat video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat coba, see you in the next video.